Salam jumpa bagi kita semua, khususnya Bapak Ibu, sahabat renungan harian keluarga, Jemaat Gemim Bukit Moriah Tikala Baru, dari kolom 1 sampai kolom 29, melalui channel YouTube Bukit Moriah Tikala Baru. Bapak Ibu, hari ini 21 Oktober 2023. Sebelum kita melangkah melakukan berbagai tugas tanggung jawab kerja sesuai dengan bidang profesi yang kita miliki yang Tuhan anugerahkan, saya mengajak kita semua untuk melandasinya dengan bersaat teduh, beribadah, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan, mari berdoa. Di pagi yang indah ini, kami datang menghampiri kekudusan-Mu, ya Tuhan Allah. Sambil kami menaikkan, mempersembahkan pujian, syukur, hormat, dan terima kasih. Sebab sesungguhnya kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan. Kami merasakan pemeliharaan dan pemberkatan Tuhan, sehingga kami boleh terpelihara sampai di hari ini, Sabtu 21 Oktober 2023. Ya Tuhan, sebelum kami melangkah melakukan berbagai aktivitas, tugas, tanggung jawab kerja, pelayanan, dan pengabdian, kami rindu mendasari semuanya itu dengan bersaat teduh, memuliakan, mengagungkan Engkau dalam mendengar dan merenungkan sabda firman-Mu. Ya Roh Kudus, mampukan kami agar supaya ketika kami membuka diri, diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Firman itu tidak hanya sekedar kami dengar, tetapi kami dimampukan oleh-Mu untuk melakukannya dalam tindakan dan perbuatan. Bersabdalah Engkau ya Tuhan, kami siap sedia untuk mendengar dan merenungkan sabda-Mu itu dalam kehidupan beriman kami kini, di sini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan di sepanjang hari yang berjalan ini, Sabtu 21 Oktober 2023, berdasarkan renungan harian keluarga, terdapat dalam Kitab Rut pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-22, yang berkata demikian. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Marah. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Itulah firman Tuhan di sepanjang hari yang berjalan ini. Dari firman ini
Maka yang menjadi tema adalah berkat Tuhan di balik penderitaan. Dalam menapaki dan menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini, siapapun kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan, dengan berbagai pergumulan dan tantangan. Bahkan melalui pergumulan, persoalan dan penderitaan itu membuat setiap orang merasa kecewa, merasa putus asa, merasa bimbang, dan seringkali mempersalahkan Tuhan. Dan karena itu dari pembacaan ini disampaikan bahwa Naomi sebagai seorang perempuan, sosok yang tangguh, sosok yang setia dan tak takut akan Tuhan, ketika ia mengalami pergumulan, penderitaan dan kesusahan, dia pun menyalahkan Tuhan. Tetapi apa yang dirasakan oleh Naomi membuat Naomi sadar bahwa Tuhan Allah tidak pernah membiarkan dan meninggalkannya. Dan ketika Naomi sedang mengalami kepahitan, ia pun bertanya kepada Tuhan Allah, apakah ini rencana yang baik untuknya? Dan apa yang disampaikan oleh Naomi kepada Tuhan Allah, ia mengalaminya bahwa kepahitan yang ia rasakan digantikan dengan sukacita, tetapi juga dengan bersorak-sorai. Apa yang dialami oleh Naomi adalah rencana dan rancangan Tuhan yang terindah. Karena itu dikatakan bahwa ketika ia kembali ke Bethlehem Yehuda tanpa suami, tanpa kedua anak-anaknya, maka ia merasakan bahwa Allah hadir bersama dengan dia. Karena Ruth, seorang perempuan Moab yang setia, terus menunjukkan komitmen, janji setia bersama dengan Naomi dalam menjalani kehidupan yang dikaruniakan Tuhan. Dan karena itu kepahitan hati yang dialami oleh Naomi yang dianggap kutuk, tetapi itu merupakan berkat. Dan yang pasti bahwa segala kepahitan yang dialami oleh Naomi digantikan dengan sukacita yang daripada Tuhan. Dan karena itu disampaikan dalam pembacaan ini, pada musim menuai jelai, Naomi dan Ruth tiba di Bethlehem. Hal yang indah yang patut dibayangkan adalah Naomi disambut dengan bulir-bulir jelai yang melimpah di tanah Bethlehem. Keadaan tersebut tentunya menguatkan imannya kepada Tuhan Allah yang selalu memberkati tanah airnya. Bahkan bulir-bulir jelai yang menguning di ladang menjadi sumber kesukaan dan harapan baru bagi Naomi dan Ruth hidup sejahtera di Bethlehem. Langkah iman Naomi dan Ruth membuahkan hasil, di mana harapan masa depan yang sungguh indah bagi Naomi dan Ruth sudah mulai nampak jelas. Kepahitan hidup yang dialami oleh Naomi sudah mulai dirasakan indah oleh Naomi sendiri, karena campur tangan Tuhan Allah yang mengatur kehidupan dia sebagai umat ciptaannya, secara khusus sebagai umat pilihan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, para pendengar, sahabat renungan harian keluarga di mana saja. Kita pun meyakini bahwa dalam hidup ini tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Kesulitan, pergumulan, kesusahan, persoalan,
demi persoalan yang kita alami diizinkan Tuhan Allah terjadi. Tapi ingat bahwa apapun yang kita alami, Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Tuhan selalu hadir dan memberikan kita kekuatan dan kemampuan, tetapi juga Tuhan memberikan kita hikmat dan sukacita agar supaya kita mampu keluar dari berbagai pergumulan itu. Karena itu apa yang disampaikan dalam pembacaan ini mau mengajak kita sebagai gereja untuk terus berkomitmen, tetap bertekad dalam janji iman untuk terus membangun kehidupan bersama agar supaya secara bersama kuat, sehat, sejahtera, menikmati apa yang Tuhan anugerahkan walaupun pergumulan itu datang silih berganti. Karena itu marilah kita terus diajak untuk bertindak sebagai Naomi dan Ruth masa kini berdasarkan takut akan Tuhan dan berdasarkan kasih daripadanya. Selaku jemaat sekaligus pekerja, kita diminta berkomitmen mengembangkan semangat kerja, disiplinan, ketekunan, tanggung jawab, bahkan memberi diri dalam berbagai kegiatan serta aktivitas bergereja yang membangun iman bersama. Karena di dalam sebuah komitmen kita mempertaruhkan nilai kesetiaan, nilai kerelaan, bahkan nilai berkorban, kesabaran, dan kematangan dalam menghadapi berbagai problema kehidupan. Bahkan orang-orang yang memiliki komitmen yang sungguh-sungguh akan menjadi sumber inspirasi dan motivasi sekaligus berkat bagi banyak orang. Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kita dalam perjalanan hidup ini ketika kita hidup berpadanan dengan firman dan kehendaknya kini di sini dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Sebab kami boleh menikmati karya keselamatan yang sudah sedang sementara dianugerahkan bagi kami melalui dan di dalam Putramu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kami sungguh mengucap syukur karena Engkau berkenan bagi kami untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Keteladanan, sikap hidup yang terpuji dari Naomi dan Ruth menyadarkan dan mengingatkan kami betapa Engkau selalu ada berkarya menyatakan kasih bagi setiap umat kepunyaan-Mu. Walaupun tadi Naomi sangat meragukan tentang kuasa kasih Tuhan dalam kehidupannya, maka ia tidak mau lagi menyebut namanya yang termanis, tetapi ia menyebutkan diri marah, yang artinya kepahitan. Karena ia berpikir dan menyangka Tuhan Allah membiarkan dia mengalami berbagai pergumulan, penderitaan, dan kepahitan. Tetapi kepahitan yang dialami oleh Naomi di saat Tuhan memanggil suaminya Elimelek dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Dia merasa hampa. Tetapi Tuhan menunjukkan kuasa dan kasih setia, di mana seorang menantu yang bernama Ruth
terus menunjukkan sikap jati diri, identitas diri dengan dedikasi yang tinggi, memiliki kehidupan yang benar-benar takut akan Engkau, mengabdi kepada keluarga Naomi, tetapi juga terus menyatakan komitmen, tekad, janji bahwa ia akan terus ada bersama dengan Naomi. Dan dari tekad komitmen itu, Engkau menyatakan yang terbaik, di mana mereka sebagai orang tua menantu dan anak boleh menikmati kasih sayang, kemurahan, berkat Tuhan dengan menikmati begitu banyak berkat di tanah air Bethlehem, Yehuda. Dan karena itu juga mau mengingatkan kepada kami selaku gereja orang percaya bahwa sesungguhnya berbagai persoalan, pergumulan, penderitaan akan semakin memperkuat, memperkokoh iman percaya kami kepada Tuhan. Dan karena itu kami pun terus meminta dan bermohon kepadamu Tuhan, jangan tinggalkan, jangan biarkan kami. Dimanapun kami pergi dan berada dengan berbagai tugas, tanggung jawab kerja, pelayanan dan pengabdian. Tuhan beri kami sehat kuat, beri hikmat, sukacita yang daripadamu, agar segala sesuatu yang kami lakukan, kerjakan, benar-benar mendatangkan damai sejahtera dan berkat bagi banyak orang, dan teristimewa untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami taruh perjalanan kehidupan kami sebagai umat kepunyaan-Mu, jemaat-Mu Gemim Bukit Moria Tikala Baru, dari kolom 1 sampai kolom 29. Semua pendengar renungan harian keluarga, dimanapun mereka pergi berada, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan gagal ataupun sukses, dalam keadaan berkelebihan maupun berkekurangan, kiranya kami terus hidup mengucap syukur dan menggantungkan semua pengharapan kehidupan ini hanya kepada Tuhan sebagai penolong dan perisai dalam kehidupan kami. Karena itu pakai juga kami sebagai pelayan, sebagai hamba, sebagai pemimpin, baik pemimpin hamba dalam keterpanggilan sebagai gereja orang percaya, maupun sebagai pemimpin yang ada di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara kami. Dan karena itu para pendeta, para penatua, diaken, semua komisi kerja, pegawai gereja, kostor, bahkan juga komisi-komisi yang ada, penasehat, dan mereka yang memberi diri dalam keterpanggilan sebagai panitia khususnya dalam pembangunan Wale Bumotik. Tuhan akan selalu menyatakan cinta kasih, melindungi, menyertai, dan memberkati, baik secara pribadi maupun secara bersama dengan keluarga, suami, istri, orang tua, dan anak. Dan karena itu semua harapan kerinduan kami, baik kami anak kecil, pemuda, remaja, sampai orang tua lanjut usia, kami taruh dalam tangan Tuhan. Bagi tim multimedia, Tuhan Engkau akan memberikan mereka kekuatan, kesehatan, kemampuan dikala mereka melakukan tugas tanggung jawab kerja, tetapi juga sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan, sebagai abdi negara, bahkan juga sebagai abdi swasta, dan di mana saja mereka pergi berada dan berkarya. Kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, berkat-berkat surgawi daripadamu, Engkau terus beri bagi mereka semua. Terpujilah namamu Bapa, kiranya di sepanjang hari yang berjalan ini, tuntunan, penyertaan, pemberkatan Tuhan terus diberlakukan bagi kami. Dijauhkanlah bagi kami semua berbagai ancaman, mara bahaya, sakit penyakit,
kecelakaan, kuasa kegelapan, bakteri, virus, bahkan juga maut yang mau merampas kehidupan kami. Kami mau berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bagi mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Bagi mereka yang bimbang, putus asa, kecewa, Tuhan tetapkan, kokohkan iman mereka, agar supaya mereka tetap tertuju hanya kepada Engkau yang selalu ada di kehidupan ini. Bagi mereka yang bersuka cita, baik bersuka cita karena hari ulang tahun pribadi, hari ulang tahun perkawinan, ataupun mereka meraih berbagai kesuksesan, keberhasilan dalam tugas tanggung jawab kerja, Tuhan berkati, kuduskan itu. Dan kami percaya bahwa setiap orang yang mau hidup bergantung dan menyerahkan semua kesulitan, persoalan hidup dalam tangan-Mu, maka mereka akan menikmati penjagaan dan pemberkatan Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, yang meminta, yang bermohon, yang bersyukur. Kami sampaikan kepadamu, berimankan Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga. Kiranya Tuhan tetap memberkati kita, tetap sukses, enjoy, dan semangat. Ingat, kasih Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Shalom, damai di hati, Tuhan memberkati.